Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pemirsa, para pendengar kajian singkat Ba'da Jumat dari Masjid Baitur Ridwan Kota Bogor. Tentu yang pertama, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Syukur atas berbagai macam nikmat yang terus Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah Allah masih berikan kepada kita umur dengan keadaan sehat, sehingga kita mampu memaksimalkan setiap peluang yang Allah berikan untuk kebaikan. Karena Ramadan selesai bukan berarti kebaikan-kebaikan itu selesai. Dalam bulan Ramadan mungkin kita sering mendengar kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Rabbani wala takun Ramadaniyan. Jangan jadi hamba yang hanya muncul saat bulan Ramadan saja. Maka pada kesempatan siang hari ini, di episode kajian singkat Ba'da Jumat atau kasibat dari Masjid Baitur Ridwan, kita akan sama-sama membahas apa pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Apa yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan? Para pendengar dimanapun berada, satu yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan adalah Ramadan dan ajaran-ajaran Islam pada hakikatnya mengajarkan kita kedisiplinan. Seorang muslim hakikatnya harus menjadi orang yang lebih disiplin dibanding yang lain. Salat pada contohnya, kita ingin menjadi orang yang saleh, sudah wudu pakai pakaian salat, Allahu Akbar, niat salat zuhur tapi belum waktunya, maka tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Belum waktunya. Dia disiplin dari sisi waktunya. Begitupun dalam puasa yang lalu, ketika kita sedang makan asik-asiknya, tiba-tiba datang azan subuh, maka serempak kita semua meninggalkan makanan itu meskipun halal. Kenapa? Kita disiplin, tahu bahwa mulai puasa itu dari mulai datangnya fajar atau mudahnya kita saat azan subuh. Begitupun berbukanya, makanan-makanan yang di meja semuanya halal, tapi itu semua ditahan, imsak, menahan. Sampai kapan? Azan maghrib. Maka satu di antara yang bisa kita ambil pelajaran dari Ramadan, Ramadan mengajarkan kedisiplinan. Pertanyaannya, sejauh mana Ramadan mendidik kita menjadi orang yang disiplin? Sejauh mana Ramadan mampu mendidik kita? Padahal Ramadan disebut madrasah mutamayyizah, sekolah yang istimewa, yang harusnya sekolah itu mampu mendidik dan mengeluarkan alumninya dengan apa yang sudah diajarkan selama sekolah. 30 hari kita dididik oleh Ramadan. Sejauh mana kita mengambil hikmah dari pelajaran Ramadan itu? Maka kalau kita saat ini belum bisa menjadi orang yang disiplin, pada hakikatnya satu di antara banyak pelajaran yang Ramadan ajarkan belum bisa kita ambil. Karena sejatinya seorang muslim harus menjadi orang yang paling disiplin. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita al-halalu bayyin
wal haramu bayyin. Atau dalam hadis disebutkan wa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesuatu yang halal itu jelas, sesuatu yang haram itu jelas. Saat bulan Ramadan, orang dikasih air putih saja nggak mau, padahal dia halal. Kenapa? Takut puasanya batal. Tapi selesai bulan Ramadan, jangankan air putih, hal-hal yang mungkin terlarang dia nggak takut memakan atau meminumnya, serta tidak khawatir itu merusak amal-amal solehnya. Seharusnya Ramadan memberikan pelajaran kepada kita. Dalam Ramadan, sesuatu yang halal saja kalau belum waktunya, maka Allah tidak mengizinkan kita untuk mendekatinya. Istri kita halal, pasangan kita halal, tapi saat Ramadan, maka itu tidak boleh kita dekati. Maka yang bisa kita ambil pelajaran di luar bulan Ramadan, sesuatu yang jelas-jelas haram bagi kita, jangan sampai kita dekati. Mungkin dalam pergaulan, bagaimana seseorang bergaul dengan orang lain, nggak apa-apa, ini sekedar teman, tapi dengan bahasa-bahasa yang terlalu berlebihan, atau dia makan makanan yang haram, dia minum minuman yang haram, padahal jelas-jelas ini akan merusak bagian daripada amal-amal soleh yang sudah dilakukan sebelumnya. Maka kadang lucu, saat Ramadan dia tidak mau meminum sedikit air putih karena takut membatalkan puasanya, tapi ternyata selesai dari bulan Ramadan, orang-orang tidak takut melakukan hal yang justru dapat membatalkan akidahnya, merusak imannya, bukan hanya merusak, menjadikan dia keluar daripada ajaran Islam. Maka belajarlah dari Ramadan. Ketika kita mampu menahan bahkan itu sesuatu yang halal, ketika belum waktunya, maka dia mampu menahan sampai waktunya tiba. Maka saat ini para pendengar Kasibat dimanapun berada, pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah kita mampu menahan untuk sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah. Karena tadi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesuatu yang halal itu jelas, sesuatu yang haram itu jelas. Memang dalam hadis ini ada kelanjutannya, wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada perkara yang disebut dengan syubhat. Tapi Rasul sudah menganjurkan di situ, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau dia membiasakan masuk pada hal-hal yang berbau syubhat, maka bisa jadi dia tergelincir melakukan sesuatu yang haram. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dalam Ramadan adalah betapa di bulan Ramadan kita selalu dekat dengan Al-Quran. Bahkan kita menemukan majelis-majelis tadabbur, tapi sayangnya ini hanya ada dalam Al-Quran, hanya ada dalam bulan Ramadan. Padahal kita membutuhkan Al-Quran setiap waktu. Disebutkan oleh baginda Nabi SAW, Iqra'ul Quran, baca oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena dia akan menjadikan orang-orang yang membacanya mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Pertanyaannya, apakah cukup dengan membacanya di bulan Ramadan saja? Sedangkan Rasul juga pernah menyampaikan, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Quran bisa menjadi pembela sekaligus penghujat. Kalau di bulan Ramadan, di sela-sela waktu kita yang mungkin sibuknya luar biasa, kita mampu untuk membaca Quran dengan memaksakan waktunya, kenapa sekarang tidak bisa? Justru Ramadan mungkin sisa-sisa tenaga kita lemas karena berpuasa saja kita mampu. Bahkan maghrib ke isya mungkin kita tidak bisa baca Quran karena persiapan untuk berbuka, persiapan untuk sholat tarawih, tapi itu kita mampu sisipkan di sela-sela waktunya. Kenapa dengan waktu yang justru lebih luas sekarang kita tidak bisa? Maka para hadirin, para pendengar kajian singkat ba'da Jumat dari Masjid Baitur Ridwan, kalau di tempat-tempat kerja kita, kalau di tempat-tempat rumah kita, masjid-masjid, musola-musolanya mengadakan kajian-kajian, ini peluang kita,
ikuti. Dan bagaimana kabar kita dengan Quran? Bagaimana kabar kita dengan kitab suci? Kita yang akui itu kitab suci. Maka jangan sampai kita masuk di antara bagian orang-orang yang disebutkan oleh Nabi dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 30. Apa kata Nabi? Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, diabaikan. Selesai Ramadan, selesai pula interaksi kita dengan Quran. Seharusnya tidak demikian. Maka kita bertanya pada diri kita, kok bisa dalam Ramadan kita meluangkan waktu, tapi sekarang kenapa tidak bisa? Mumpung Syawal baru berjalan sekitar 20 hari, 21 hari, 3 pekan atau kurang lebih. Yuk, bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran? Jangan sampai Quran nanti bukan menjadi pembela kita, tapi penghujat kita. Dan memang ini awal mulanya adalah dalam Ramadan. Maka kita sering mendengarkan kajian-kajian dari guru-guru kita, kalau di bulan Ramadan, bulan turunnya Quran, itu sulit membuka Al-Quran, besar kemungkinan di bulan-bulan selainnya pun akan jauh lebih sulit. Dengan alasan, saya tidak punya waktu, saya sibuk. Padahal kesibukan yang kita lakukan setelah kita mati nanti dia akan tergantikan dengan orang lain. Tapi bacaan Quran yang kita baca setelah kita mati justru menjadi teman kita dan tidak akan pernah menggantikan dan meninggalkan kita. Yang keempat yang bisa kita ambil pelajaran daripada bulan Ramadan adalah banyak orang-orang yang dermawan di bulan Ramadan. Lalu bagaimana kita sekarang? Saat Ramadan kita mampu menggelontorkan harta-harta kita, maka bagaimana kita sekarang? Maka dalam Al-Quran pun disebutkan dalam surat Al-Munafiqun, ada orang-orang yang nanti ingin dibangkitkan kembali. Dia berharap, ya Allah bangkitkan aku. Hanya untuk apa para pendengar? Fa'as-saddaqa, hanya ingin bersedekah. Dan Ramadan mengajarkan betapa Ramadan itu salah satu dampaknya banyak membahagiakan orang. Tapi justru siapa yang paling bahagia? Yang diberi apa yang memberi? Justru dalam sedekah yang bahagia adalah yang memberi. Karena bagi yang diberi, kebahagiaannya hanya saat diberikan itu saja, tapi bagi yang memberi, kebahagiaannya akan terasa saat mulai malam pertama dia di alam kubur sampai di hari kiamat nanti. Karena kebaikan-kebaikan yang dia berikan terus memberikan manfaat untuk orang yang memberinya. Maka kalau sampai dengan saat ini kita berpikir bahwa selesainya Ramadan, selesai pula memberinya kita. Selesai Ramadan, selesai pula sedekahnya kita. Selesai Ramadan, selesai pula berbaginya kita. Justru salah para hadirin. Belajar memulainya dari Ramadan, tapi kita jadikan kebiasaan-kebiasaan baik itu kita jalani sampai sekarang. Kalau kita mendengar masjid dekat kita membutuhkan karpet, kita dengar masjid dekat kita membutuhkan cat karena warnanya sudah kusam, masjid dekat kita, mushola dekat kita membutuhkan sandal jepit, sarung, mukena, ini peluang-peluang terbaik kita para hadirin. Dan yang kelima, ini puncak daripada kajian singkat siang ini, Ramadan mengajarkan kita ketulusan memohon pemaafan kepada Allah. Pertanyaannya, sejauh mana kita mampu memaafkan orang lain? Saat Ramadan kita sering mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau zat yang maha pemaaf. Ini sampai menggunakan termnya maaf, bukan ampun. Karena memaafkan berarti dia tidak menyimpan sesuatu dalam hatinya. Ketika Ramadan kita memohon kepada Allah, maka selesai Ramadan, kenapa kita masih menyimpan dendam dan benci pada orang lain?
Sedangkan Allah sendiri yang meminta dalam Al-Quran, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan lapangkan dadanya. Maka para pendengar dimanapun berada, melalui kajian singkat ba'da zuhur ini, kajian singkat ba'da Jumat ini, kami menyampaikan, jika di bulan Syawal ini kita masih menyimpan dendam, benci, kesal, tidak suka pada orang lain, pada hakikatnya ada pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan yang belum kita selesaikan. Ada pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan yang belum kita ambil, yaitu apa? Memahami tentang memaafkan orang lain. Jangan sampai kita mau mendapatkan maaf dari Allah, tapi kita berat memaafkan orang lain. Maka para hadirin, pengucapan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa ja'alana Allahu minal a'idin wal faizin wa kullu 'amin wa antum bi khair. Ujung kalimat itu, kullu 'am wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun ini Allah jadikan kau berada dalam kebaikan, karena dimulai taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima semua perbuatan-perbuatan kita, dan tanda diterima kebaikan seseorang adalah inna min alamati qubulil hasanah al hasanah ba'daha. Tanda diterima kebaikan seseorang adalah kebaikan setelahnya. Maka jangan sampai Syawal ini justru kita mundur. Syawal justru bermakna irtifa, peningkatan, pengangkatan. Semoga Syawal ini kita bisa mengambil setiap hikmah dan pelajaran dari apa yang ada di bulan Ramadan yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka tas-samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.